Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu
Jesus. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari apa yang saya dapatkan dari Tuhan, lalu kemudian diteguhkan oleh firman Tuhan yang saya baca. Dan selalu begitu. Saya tidak terlalu percaya diri untuk menyampaikan sesuatu yang saya dapatkan kalau tidak ada firman Tuhan yang mendukungnya gitu ya. Saya khawatir saya salah mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau firman Tuhan mendukungnya, ada dasar firman-Nya, maka saya akan semakin yakin untuk menyampaikannya gitu ya. Beberapa hari yang lalu, ini saya rekaman pada hari Jumat. Beberapa hari yang lalu dalam minggu ini, yang ada hal-hal yang ada di dalam hati, tentunya apa yang ada di dalam hati itu sinkron atau pada dasarnya kalau kita hidup jujur, apa yang ada di hati kita itu juga yang ada muncul di dalam pikiran kita. Berhari-hari yang ada di dalam hati pikiran saya ini adalah bagaimana saya melalui setiap hari, ini kerinduan terbesar saya. Setiap hari hidup berkenan kepada Tuhan. Dan hidup berkenan itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup di dalam kebenaran. Jadi tahapannya adalah hidup di dalam kebenaran, hidup benar ya. Hidup benar setiap hari yang hanya bisa di hidup benar itu kan hanya bisa diterima kalau tunduk pada kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Jadi hidup benar setiap hari dengan menghambakan diri pada kebenaran firman Tuhan, sang kebenaran sejati, lalu hidup benar yang tentunya taat ini akan membawa kita kepada kehidupan yang kudus dan akhirnya adalah hidup berkenan. Itu yang paling saya rindukan dalam hidup saya. Yang saya inginkan, yang saya renungkan, yang saya perjuangkan setiap hari. Ada satu ayat firman yang berkata bahwa Daud berkata bahwa aku bergumul dengan dosaku gitu ya. Sudah terlalu sering saya katakan bahwa kita yang hidup di dalam kemah yang sementara ini punya dua keinginan, yaitu keinginan Roh Kudus dan keinginan daging kita. Jadi setiap hari itu adalah perjuangan untuk hidup benar, hidup kudus, hidup dalam ketaatan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan itu yang paling penting dan paling berharga dalam kehidupan saya, lebih daripada apapun, termasuk pelayanan. Tetapi saya tidak sedang bermaksud bahwa melayani para sahabat dan juga saudara itu tidak penting. Saya sangat menghargainya. Tetapi pelayanan itu justru adalah dampak dari atau aplikasi dari kerinduan yang tadi gitu.
bagaimana berkenan kepada Tuhan, ya saya melayani gitu. Melayani seperti untuk Tuhan. Saya melayani eh, eh, manusia karena Tuhan merindukan jiwa-jiwa gitu. Dan terlalu sering saya katakan kepada Tuhan dan saya ingatkan pada diri saya nggak mau menjadi orang munafik. Saya nggak mau berperilaku ganda, ngomongnya kelihatan benar, tapi praktek hidupnya sangat berseberangan. Saya nggak mau menjadi penipu karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan dan nggak ada yang tersembunyi dan semuanya membutuhkan pertanggungjawaban. Alangkah memalukannya kalau ternyata praktek hidup saya yang tidak disaksikan oleh hampir semua kita eh, ternyata berbeda dari apa yang saya katakan. Alangkah memalukannya nanti ketika masa pertanggungjawaban itu tiba dan didapati hidup saya tidak lurus, tidak jujur. Makanya selalu saya rindukan itu, saya berjuang untuk itu dan itu yang saya uh, uh, kehendaki dalam kehidupan saya gitu ya. uh, Bagaimana setiap hari hidup benar, um, bukan cuma kaitannya dengan melakukan atau melayani, tapi uh, dalam melakukan segala aktivitas yang terkait dengan kehidupan kita. Saya makan makanan sehat, minum minuman yang sehat untuk tubuh di mana Roh Kudus berdiam, saya lakukan seperti untuk Tuhan. Saya berolahraga karena saya mau sehat nanti ketika ber-PPW, berpuasa saya kuat, semua untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan sebetulnya pelayanan, tidak hanya aktivitas rohani. Dan kalau kita lakukan dengan hati yang jujur, motivasi yang murni, kita lakukan semua untuk Tuhan, itu semua adalah persembahan. Dan uh, itu yang tadi saya katakan bahwa hendaklah hidup saya setiap hari itu menjadi persembahan yang harum, menjadi uh, uh, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling saya rindukan dan saya perjuangkan dalam kehidupan saya setiap hari. Itu kenapa saya uh, dari pagi saya berusaha, berjuang dari bangun pagi walaupun belum lama saya ber-PPW pagi, saya membangkitkan roh saya dengan berbahasa roh, kemudian membaca firman, terus melakukan aktivitas saya. Saya uh, pastikan diri saya sadar bahwa semuanya harus dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan jujur, kemudian melakukannya seperti untuk Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, menjaga semuanya, menguasai hati, pikiran, perkataan, anggota tubuh. Saya mau melewati setiap hari dengan hidup benar, hidup jujur, hidup murni, berkenan kepada Tuhan. Itu akan selalu membangkitkan sukacita yang besar dan seperti perayaan kemenangan. Kalau ketika malam saya evaluasi diri saya bahwa hari ini tidak lakukan dosa, pikiran kita itu selalu disusupi oleh si jahat untuk berpikiran yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan di dalam hati kita juga bisa muncul. Tetapi firman Tuhan berkata jangan sampai izinkan itu membuahkan dosa gitu ya. Jadi itu kenapa di waktu yang lalu saya katakan tengking dalam nama Yesus, cari kesibukan yang positif, kemudian harus berkuasa dengan dosa itu karena itu perjuangan setiap hari gitu. Saya mau share ini uh, tadinya untuk sharing Friday untuk hari Jumat, tapi uh, ketika saya berdoa apa yang harus sampaikan itu kan tadi kan saya dapatkan bagaimana hidup saya ini gitu ya. Saya mau share gitu. Itu saya rindukan, itu yang membagikan semangat saya setiap hari. Tapi saya nggak punya judul, saya nggak punya dasar firman gitu ya. Pada hari dari Rabu, dari Kamis sudah tanya Tuhan mau sampaikan apa, tapi tidak ada sesuatu yang kuat di dalam hati saya untuk di-share. Lalu
di waktu-waktu yang lalu juga saya uh, uh, sempat singgung di dalam rekaman bahwa saya ada punya rekomendasi video yang memberkati, dan saya nggak mau hanya memberkati diri saya gitu ya, tapi memberkati orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini. Uh, Tadinya saya mau buatkan pengantar pengantar rekomendasi video, tapi saya pikir nanti double. Akhirnya saya putuskan untuk sisipkan aja di dalam rekaman sharing tentang apa yang saya rindukan uh, para sahabat dan juga saudara dapatkan dari rekomendasi video itu. Yang utama sih seperti yang disinggung oleh Bu Alinang, saya udah sempat baca tapi belum respons siang hari ini. Kemudian juga Bu Puka gitu ya. Saya mau setiap orang yang saya layani semakin diteguhkan dengan pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh oknum hamba Tuhan yang sudah di bisa diterima track recordnya gitu ya. Seorang hamba Tuhan yang setia, yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, terutama dalam hal pujian penyembahan yang memberkati banyak orang gitu ya. Rasanya beliau itu adalah sudah doktor gitu ya, dan udah melayani, bahkan sudah menjelang pensiun sekarang. Tetapi apa yang dikatakannya adalah tidak menjadi terlalu tinggi kalau disandingkan dengan apa yang saya sampaikan selama ini. Jadi kalau saya katakan dalam sharing saya di waktu-waktu yang lalu, baik di dalam posting di waktu-waktu yang lalu maupun di dalam rekaman, bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk surga gitu ya. Lalu kemudian orang-orang yang udah jelas gak baca firman, gak mau ditegur, lalu ada beberapa dulu yang menyerang gitu ya, yang seolah-olah tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan saya. Bahkan yang memprihatinkan adalah ketika orang-orang ini kemudian berlindung di dalam kasih karunia, di dalam kasih Tuhan yang besar gitu. Itu kan sangat memprihatinkan. Nah, melalui rekomendasi video ini, sederhana saja yang saya mau katakan gitu ya, selain kalian diberkati dengan rekomendasi video itu, tapi menjadi peneguhan supaya uh, semua sahabat dan saudara mengerti bahwa uh, apa yang saya sampaikan selama ini bukan datang dari pemikiran saya gitu ya. Sebetulnya uh, uh, terlalu banyak ayat firman Tuhan yang tidak perlu atau tidak memerlukan penafsiran yang tinggi gitu ya. Bahasanya sangat sederhana gitu ya. Dan kita hanya perlu menerimanya dan uh, me, menerimanya dengan segenap hati gitu. Jadi seorang hamba Tuhan yang sudah senior, bahkan tadi saya katakan bahasa saya udah uh, hampir pensiun, tapi tetap juga sama suaranya dengan suara yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu, dan akan selalu saya katakan seperti itu. Nah, selain untuk meneguhkan semua kita tentang pesan-pesan yang saya sampaikan, juga supaya kita menjadi menjadi waspada gitu ya. Sebentar, tokoh yang saya mau sampaikan adalah tentang Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh bahwa engkau ini mendapat kasih karunia di hadapanku gitu ya. Kita juga sama mendapat kasih karunia. Tapi kasih karunia itu tidak lantas menyelamatkan Nuh, tapi ada respons balik daripada Nuh yang membuat akhirnya kasih karunia itu menjadi keselamatan yang nyata, yaitu Nuh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya. Nah, jadi selain meneguhkan pengajaran saya selama ini gitu ya, bahwa nggak semua orang Kristen akan selamat, bahkan sedikit saja.
Bahkan mereka yang udah melayani, kalau tidak hidup dalam kebenaran, nanti Tuhan akan permalukan. Dan itu akan menjadi peringatan buat kita yang udah buat kita yang sudah berbagi SK, eh, berbagi sharing, terlebih untuk diri saya yang sudah menuntun banyak orang. Harus menjadi orang Kristen yang real, gitu ya. Dan mari kita waspada dengan keselamatan kita. Jangan berlindung di dalam kasih karunia Tuhan. Gak boleh. Itu adalah sebuah kebanggaan buat kita. Tuhan memberikan kasih karunia ini kepada kita, tapi tidak menyelamatkan. Kalau kita masih hidup, kita punya bagian untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, gitu ya. Lalu satu hal yang saya sudah pernah sampaikan juga tentang pelayanan beliau ini adalah saya udah dengarkan cukup banyak pelayanan pujian penyembahan yang dilakukan oleh beberapa gereja. Bahkan ada juga oknum hamba Tuhan yang dalam khotbahnya suka memuji menyembah Tuhan gitu ya, dan semua itu baik. Tapi yang saya feel gitu ya, emang beda sih beliau ini gitu ya. Uh, Orang bisa bahkan nyanyikan lagu yang sama di tempat pelayanan lain, tapi kok kayaknya atmosfer hadirat Tuhan itu di sini begitu kental gitu ya, begitu terasa gitu. Dan saya setiap kali berbahasa roh, saya apalagi belakangan ini gitu, saya baru katakan pada Tuhan, saya selalu merasakan Engkau Tuhan dalam doa pujian penyembahanku gitu. Kau begitu dekat gitu, Engkau setia gitu. Dan itu selalu menjadi perpaduan antara berdiam diri, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, dan juga berbahasa roh. Dan di dalam video itu kan kental sekali dengan hadirat Tuhan. Saya rindu sekali setiap orang yang saya layani itu menghidupi itu setiap hari gitu. Karena saya menjadi seorang yang kuat sekarang itu semata karena dibangun dari hadirat Tuhan, dari firman Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan, dari uh, uh, intimasi, ada pergaulan ada keintiman yang yang uh, yang kuat dengan Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan itu bisa transfer gitu. Bahkan saya berharap ketika mendengarkan video itu, rasakan hadirat Tuhan dengan kental, dengan kuat gitu, bisa ada yang tiba-tiba di antara kalian yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena yang baptis itu kan uh, Tuhan sendiri gitu ya. Memang caranya dengan penumpangan tangan, tapi kalau orang menghauskan Roh Kudus bisa saja mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena penyembahan yang disertai doa dan pujian penyembahan yang disertai dengan berbahasa roh itu beda gitu. Bagi saya itu lebih sempurna, dan Alkitab juga katakan seperti itu. Saya akan berdoa dengan akal budi, saya juga berdoa dengan uh, bahasa roh. Saya juga memuji menyembah dengan akal budi, tapi memuji menyembah Tuhan juga dengan bahasa roh. Jadi dalam pemahaman saya menjadi sempurna gitu ya. Nah, kalau itu dihidupi oleh setiap orang di antara kita, pasti sorry, semuanya penuh dengan semangat, penuh dengan gairah dalam mengikut Tuhan gitu ya. Nah, itu sekilas tentang rekomendasi video. Nah, sekarang saya kembali pada pesan penting daripada apa yang pesan penting dari sharing kali ini adalah bagaimana setiap hari melewati setiap hari, hidup benar setiap hari, hidup jujur setiap hari, murni setiap hari, lalui seperti itu setiap hari sampai akhir hidup kita, sampai pertandingan iman selesai, sampai Tuhan datang. Karena kalau hidup kita didapati benar, Alkitab katakan Tuhan tidak meninggalkan orang benar, Tuhan menyelamatkan orang-orang benar. Di Kejadian 6 ayat 9 yang menjadi dasar firman dari apa yang saya rindukan, dan memang kalau saya merindukan itu, saya praktekkan itu, sama seperti Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang saya imani. Kalau saya lakukan bagian saya, hidup dalam kebenaran, keselamatan milik saya gitu. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, dan
tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sampai di sini dulu. Jadi perjuangan setiap hari itu adalah hidup benar, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah begini, kembali lagi kepada pengajaran dasar saya, seseorang kalau mau menjalankan hidupnya dengan benar, dasarnya kan kebenaran firman Tuhan. Berarti harus baca firman Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan, orang kalau nggak mau baca firman, nggak bergaul dengan firman Tuhan, tak mungkin bisa menjalankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi sangat celaka dalam pandangan saya orang Kristen yang tidak bergaul dengan firman Tuhan, apalagi tidak memiliki ketertarikan dengan firman Tuhan, gitu. Nah, Nuh bergaul hidup benar. Nah, ini yang tadi saya katakan kerinduan saya. Kalau saya hidup benar setiap hari, hidup jujur, hidup murni, menolak segala bentuk godaan dosa, gitu ya, dan saya tutup setiap hari dengan evaluasi seperti itu, dengan sukacita kemenangan bahwa saya menjalankan hidup hari ini dengan benar, dengan jujur, dengan murni, dan kiranya menyenangkan hati Tuhan. Itu akan membuat saya aman, karena janji Tuhan untuk orang benar itu ada dalam firman Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan orang benar. Tuhan tidak akan meninggalkan orang benar. Orang benar itu diingat oleh Tuhan. Lalu pesan yang kedua adalah bahwa kalau seseorang katanya kalau seseorang mengaku dia orang Kristen, gitu ya, yang memang Kristen sejati, selain menjalankan hidup benar tadi, dia harus menunjukkan sikap yang bergaul dengan firman Tuhan. Dulu saya berpikir bahwa Nuh itu disamakan karena bergaul dengan Allah, gitu ya. Banyak orang juga yang menafsirkan seperti itu. Nah, tetapi oleh perjalanan waktu, saya mengerti, dan juga oleh beberapa pengajaran yang saya dengarkan, oh ya betul, bukan karena hidup bergaul, Nuh disamakan oleh Tuhan, tapi hidup benar dan hidup tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Tapi ini bukan sebuah kehidupan yang terpisah, gitu. Nah, kalau seseorang mengatakan dirinya orang Kristen sejati, maka salah satu sikap yang melekat di dalam hidupnya adalah hidup bergaul dengan Allah. Bahkan bahkan uh, uh, baru saja sebelum saya melakukan rekaman ini, saya dibuat mengerti oleh Roh Kudus bahwa bergaul itu tidak sebatas hanya bergaul dengan firman Tuhan, tidak sebatas hanya berdoa, tapi memiliki memiliki pergaulan yang nyata dengan Tuhan. Saya punya kesaksian belakangan ini. Jadi hari kemarin listrik mati, gitu ya. Sorry, cukup sering sih mati listrik di kompleks ini, gitu ya. Lalu udah mati listrik ketika saya istirahat, gitu. Nah, saya bangun langsung doa tengah hari. Kemudian ya udah agak sore juga sih, masih dalam keadaan mati listrik, gitu. Lalu dalam doa saya bilang sama Tuhan, udah mau selesai, gitu. Udah mau selesai. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kiranya setelah saya selesai doa, listrik nyala supaya saya nggak terganggu kegiatannya, gitu. Hanya kurang lebih 5 menit lampu nyala. Mungkin ada orang yang berkata itu mah kebetulan. Gak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Bahkan selai rambut dari kepala kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi perkara seperti listrik nyala, gitu ya. Dan saya kembali katakan kepada Tuhan, Tuhan, kemarin kan saya puasa, gitu. Udah lebih lama lagi sampai jam 4, gitu. Dalam 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 keadaan sekalipun kelihatannya saya berdoanya itu gak begitu semangat karena pengaruh lemah fisik akibat berpuasa, gitu ya Tuhan. Tapi sungguh Engkau membuat saya ngerti, gitu,
bahwa Tuhan tetap jawab gitu. Erangan, permohonan yang datang dari lubuk hati, sekalipun itu karena kelemahan, karena faktor mungkin ada orang sedang sakit atau karena puasa, Tuhan mendengarkan gitu. Maka nggak ada alasan bagi saya untuk tidak berdoa. Dan saya akan terus berdoa. Firman Tuhan juga kan berkata bahwa Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka, supaya mereka tidak jemu-jemu berdoa. Dan merugilah orang yang tidak memiliki kehidupan doa yang teratur gitu. Nah, pergaulan dengan Tuhan itu bukan sekedar baca firman, bukan sekedar bersekutu lewat doa, tapi ada interaksi gitu. Ada kehidupan, ada kesaksian. Bahkan tadi pagi ketika saya keluar rumah, saya hanya ingin membeli pisang dan telur gitu. Karena belakangan ini saya baru baca bahwa putih telur itu kan mengandung protein tinggi dan itu cepat untuk pemulihan ketika angkat beban gitu. Nah, kemarin lusa rasanya saya udah mulai berpikir, wah stok makanan di kulkas udah mau habis gitu ya. Kapan rencana untuk membeli uh, 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 bahan makanan gitu ya untuk di stok gitu. Nah, biasanya saya nggak munafik di sini. Biasanya saya kan habis alokasikan waktu ketika pagi-pagi habis doa dan nggak jarang akhirnya pikiran saya nggak konsentrasi gitu ya. Uh, karena memikirkan sebentar mau pergi ke pasar gitu ya. Nah, tapi kali ini uh, ketika di dalam perjalanan saya suka berdoa dalam bahasa roh, ajak Tuhan ngobrol, Tuhan penjagaku, Tuhan lanonganku di sebelah tangan kananku gitu ya. Tuhan kau ada di sini, kau menyertaiku senantiasa, ajak ngobrol Tuhan dengan iman. Dan ketika saya membeli apa yang saya rencanakan tadinya, cuma beli telur dan juga pisang, tapi saya bahkan ketemu bahan makanan yang masih segar dan juga kemudian juga murah gitu ya. Sekali saya beli dan saya tidak perlu memikirkan lagi untuk pergi ke pasar yang tadi saya katakan uh, tak jarang mengganggu pikiran saya ketika berdoa karena biasanya habis pagi gitu ya saya akan mengerjakannya gitu. Saya katakan kepada Tuhan, dalam hal kecil pun Engkau memperhatikan, bukan sekedar perkara rohani, tapi hal-hal yang terlalu kecil, terlalu sederhana, menyangkut hari-hari, Engkau perhatikan gitu. Saya sekali jalan bahkan mengerjakan lebih banyak gitu. Punya kehidupan bukan cuma hanya sekedar baca firman, kemudian berdoa, seperti biasa kan pada umumnya kita memuji Tuhan gitu. Tapi yang namanya bergaul dengan Tuhan, itu harus punya kesaksian, punya interaksi, punya kesaksian, punya kehidupan yang sekalipun nggak lihat Tuhan secara fisik, tapi punya iman, bergaul, ngobrol dengan Tuhan. Kalau kehidupan seseorang seperti ini, bukan cuma membuat dia menjadi kuat, tapi nanti kalau ketemu Tuhan, Tuhan itu bukan sesuatu yang asing. Bukan seperti kesaksian orang ketika ketemu Tuhan tertunduk malu. Tapi justru uh, uh, ekspresi wajahnya itu penuh dengan kegirangan gitu. Karena sudah ketemu sang tokoh pribadi yang selama ini saya ajak ngobrol, saya dibuat sukacita, aku punya kesaksian dengan dia, tapi saya nggak lihat dia dan sekarang bertemu muka dengan Tuhan. Sampai harus pada tahap itu. Dan itu hanya bisa dicapai oleh seseorang. Kembali kepada dasarnya. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam ketaatan. Tunduk dan menghambakan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Dan menjalankan kehidupan yang berkenan dengan cara yang terbaik. Sudah berupaya yang terbaik. Makanya saya bilang, kalau mau dapatkan Tuhan dengan maksimal, mau alami Tuhan dengan maksimal, dasarnya itu ketaatan. Dasarnya itu ketaatan. Jadi kalau taat firman Tuhan saja susah, jangan mengharap Tuhan.
Jangan mengharapkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan mengharapkan pergaulan yang erat dengan Tuhan. Nggak bakalan tercapai. Sama seperti orang tua. Orang tua mana yang nggak jengkel lihat anaknya yang bisanya itu membangkang, pakai alasan, mengeraskan hati. Nggak ada rasanya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau orang selalu membela diri, pakai pikirannya sendiri, pakai cara sendiri ngikut Tuhan, itu nggak bakalan ketemu Tuhan. Tapi kalau sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati, tunduk menghambakan diri kepada kebenaran, mau memiliki kerendahan hati, itu akan ketemu Tuhan loh. Nah, kehidupan yang seperti ini adalah ekspresi kehidupan orang benar. Kebenaran tadi membuat dia berkenan kepada Tuhan, akhirnya dia tidak hanya menikmati pergaulan dengan firman Tuhan, yaitu cuma cetek gitu ya, pergaulan dalam doa. Tapi harus pada kayak tadi kehidupan itu, dan that is my life. Itu adalah kehidupan saya. Itu kenapa saya selalu merasa aman di dalam Tuhan gitu ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya ini milik Tuhan gitu. Kemarin saya baca rekomendasi video dari Sadu, dikatakan bahwa beliau katakan bahwa saya tidak seorang yang menentang vaksin, tapi jangan mempercayakan kesehatan, keselamatan kita pada vaksin, apalagi virus corona selalu berbeda variannya gitu ya. Nah, tapi dia bilang kalau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, bahkan virus pun tidak bisa menyentuh bayanganmu, katanya. Dan saya mau katakan di sini bahwa saya bukan berarti sedang katakan bahwa orang orang Kristen yang terkena virus corona bukan mereka bukan orang yang beriman, bukan yang percaya penuh pada Tuhan. Enggak, semua itu rahasia Tuhan. Kalau Tuhan izinkan seseorang terpapar, itu Tuhan punya rahasia, Tuhan punya tujuan di balik itu. Tapi soal paham, itu setiap orang kita punya paham. Dan saya juga mau pegang itu gitu ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, dalam kemurnian, sama seperti saya katakan pada diri saya bahwa sama seperti Tuhan di bumi gitu. Punya pekerja yang menyenangkan hatinya, membawa keuntungan baginya. Itu pasti kan menjadi prioritas, ada perhatian khusus gitu. Selama hidup saya menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan perlu kita untuk berdoa, untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan pasti jagai. Dan kalau Tuhan sampai izinkan melewati lembah, itu pasti dengan tujuan tertentu. Karena firman Tuhan berkata, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Mungkin kita diproses gitu ya. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah janji Tuhan terhadap orang benar yang hidup murni, yang hidup suci itu ada. Makanya saya merasa aman. Kalau ini saya hidupi, gak punya rasa bersalah kepada Tuhan, hidup saya aman di dalam Tuhan, termasuk keselamatan nanti gitu. Nah, ini yang harus saya tanamkan di dalam pelayanan ini. Percuma dengarkan khotbah, percuma melakukan semuanya kalau tidak dihidupi. Nanti pada kesaksian Bu Christine, perhatikan apa yang bedakan TRC dengan yang lain. Nanti baca kesaksiannya hari Sabtu yang akan dimuat gitu ya di TRC Facebook. Kalau selama ini khotbah terus gitu ya, tapi tidak ada aplikasinya, nggak akan mengubah apa-apa. Tuhan panggil anak-anaknya dengan berbeda panggilan. Ada yang jago khotbah, ada yang jago ngajar, ada yang bernubuat, ada yang penyembuhan gitu ya. Tetapi kitanya sekarang selaku orang Kristen, bagaimana respons kita? Makanya saya bagikan kerinduan saya dan juga praktik hidup saya untuk diteladani. Itulah yang terus membuat damai sejahtera terjaga, merasa aman, merasa tenang dia di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen yang real, milikilah punya kerinduan
Setiap hari itu ingin menyenangkan hati Tuhan. Melewati setiap hari dari pagi sampai malam. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kemurnian, hidup dalam ketaatan. Dan akhirnya kita menjadi orang yang berkenan. Dan tadi saya katakan, salah satu sikap dari seorang yang hidupnya benar adalah ini akan terbangun sendiri. Bagaimana dia punya kedekatan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di Mazmur 24 ayat 7 ya, ayat 14 saya mungkin lupa, bahwa Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita uh, uh, memposisikan diri kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, jangan melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan akan dekat dengan kita. Dan membangun pergaulan itu akan mudah. Membaca firman dapatkan sesuatu. Baca firman juga bukan kayak baca koran, tapi seperti berinteraksi, masuk di dalamnya. Kemudian juga berdoa juga rasakan Tuhan. Bahkan tadi saya katakan sampai harus pada tingkat di mana dalam kehidupan hari-hari dia bisa ngobrol sama Tuhan. Karena Tuhan itu bisa berbicara lewat pengertian, lewat hati kita. Kita mengerti bahwa, saya sangat mengerti bahwa ketika tadi saya katakan tentang listrik, saya sangat mengerti Tuhan bahwa Engkau mendengarkan doa gitu. Ketika tadi pagi juga saya katakan, Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita, apa yang kita pikirkan gitu ya. Dan Tuhan turut bekerja. Roh Kudus menolong gitu. Dan kemudian saya dibuat mengerti bahwa semua itu karena turut campur daripada Tuhan yang ada dalam kehidupanku. Orang Kristen yang udah sampai pada tahap seperti ini, terus dilakukan dengan kesetiaan dan konsistensi, akan menemukan Tuhan, dan hidupnya akan semakin hari, akan diubahkan semakin hari sama seperti Kristus. Bukan yang orang Kristen yang kayaknya yang bisanya cuma dengar-dengar orang bersaksi, tapi dia tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Lalu pesan yang ketiga dari sharing kali ini adalah bahwa orang kalau tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup di dalam ketaatan, dan tidak hidup dalam pergaulan yang intim dengan Tuhan, maka dia tidak akan peka terhadap kehendak Tuhan di dalam hidupnya pribadi, juga terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam dunia ini. Jadi Nuh ini, tadi kan saya katakan Nuh merespons kasih karunia itu dengan ketaatan. Tapi yang saya pahami adalah, yang saya dapatkan adalah bahwa Nuh di Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lalu Nuh melakukan segala yang perintahkan Tuhan kepadanya. Ini adalah sebuah rencana besar yang Tuhan adakan atas bumi ini. Ada dalam sejarah, ada dalam Alkitab. Nuh tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya pribadi, bahkan rencana besar yang Tuhan adakan di muka bumi ini, kalau dia tidak bergaul dengan firman Tuhan. Dan tak mungkin dia bisa taat untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal ketika itu untuk membangun bahtera, kalau dia tidak membiasakan diri untuk menjadi seorang yang taat. Jadi penting sekali untuk hidup dalam ketaatan. Saya sebetulnya nggak pengen untuk mengulang-ulang ini gitu ya, karena di dalam kehidupan saya masih ada banyak hal yang harus disempurnakan gitu. Tapi saya bersyukur untuk hati yang mau taat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya udah pernah katakan di waktu yang lalu, rasanya hanya dua hal yang saya nggak taat sama orang tua saya. Ketika habis kuliah katanya harus nikah. Saya nggak bagaimana sih, nggak punya penghasilan, nggak punya gaji, terus menikah mau 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 kasih makan apa gitu ya. Nah di situ saya nggak tunduk gitu ya. Lalu yang kedua, ketika mama saya bilang, kamu sekolah pendeta aja gitu. Ketika waktu tamat SMA saya berpikir saya nggak mau jadi pendeta gitu ya. Saya nggak mau jadi pendeta. Tapi akhirnya kan setelah kurang lebih semester 3 atau 4, kemudian saya dinubuatkan bahwa Tuhan mau pakai gitu. Doa mama saya itu dijawab oleh Tuhan gitu. Nah, tapi dalam segala hal hari-hari saya belajar tunduk sama orang tua saya. Demikian juga ketika saya
udah menemukan Tuhan gitu ya, ketika saya mengalami kelahiran baru, orang yang mengajar saya, tetapkan tentang ketaatan persembahan persepuluhan. Saya minta maaf dan saya mohon dimengerti bahwa saya tidak sedang berbicara tentang persepuluhan di sini. Tapi maksud saya adalah saya sedang membagikan kesaksian sesuatu yang dulu tidak pernah saya dengarkan, nggak pernah saya pahami. Tapi karena dikasih ayat firman Tuhan, ini dasarnya segera saya taat. Bahkan pada saat itu pun saya masih belum punya gaji, masih dapatkan bulanan dari orang tua. Tapi saya belajar taat. Uang puluhan ribu pada saat itu, 25 tahun yang lalu, 20 tahunan yang lalu itu besar. Tapi saya belajar untuk taat. Lalu kemudian tentang baptisan air. Dikasih tahu bahwa orang dibaptis itu sebagai tanda pertobatan. Kamu udah waktu kecil udah bisa bertobat belum? Dia bilang ke saya, ya belum lah, namanya bayi. Lalu uh, orang dibaptis itu mengaku dosanya dulu dalam pertobatan, lalu memberi diri dibaptis, sebuah keputusan gitu ya. Nah, saya renungkan, segera saya tunduk gitu ya. Padahal itu kan sesuatu yang sangat perkara yang besar bagi uh, uh, paham Kristen yang tidak mempercayai, bukan tidak mempercayai, tidak menerima baptisan selam kan, apalagi saya gereja tradisi. Tapi saya lakukan. Dan itu yang saya hidupi sekarang. Termasuk misalnya buah sulung, uh, uh, 5-6 tahun yang lalu. Berat sih, berat. Kemarin, bukan kemarin, nanti lihat di Talk with oknum hamba Tuhan itu, dikatakan, kalau firman Tuhan bilang A, just do it. Jangan tawar. Kalau A gitu loh. Kalau B, ya B. Yang sikap yang seperti ini loh yang Tuhan suka. Kenapa Abraham menjadi sahabat Tuhan? Dia memelihara segala ketetapan Tuhan. Dia menjaga, memeliharanya, hukum-hukumnya. Kenapa Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Dia melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau mau sampai kepada tahap ini, saya harus ajarkan, jangan sampai miss gitu ya. Oh, saya mau kayak punya kehidupan kekristenan yang seperti Pak Atta, bergaul dengan Tuhan, punya intimacy with God, kemudian punya pergaulan. Nggak bakalan sampai kalau nggak taat. Nggak bakalan ada rencana besar dalam kehidupan Nuh kalau dia bukan seorang yang taat. Hidup dalam kebenaran. Seluruh hidup kita, perkataan, pikiran, hati, anggota tubuh kita, bahkan terhadap keuangan. Jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba mamon. Itu harus dipastikan. Kalau langkah awal ini dibayar harga atasnya, maka akan naik pada sikap yang takut akan Tuhan, ya kan? Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nanti ketika saya tuntun untuk melakukan itu akan lebih gampang merasakan hadirat Tuhan, bahkan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di waktu-waktu yang lalu saya katakan bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan soal kepercayaan, tapi bagaimana mengalami Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan itu real. Jadi jangan punya Tuhan hanya dengarkan dari pengkhotbah, tapi harus alami. Itu yang membuat kita dengarkan firman itu kok kayaknya seperti saya dulu di gereja lokal, itu mata saya itu apalagi ketemu pengkhotbah yang hidup, yang saya tahu ini punya intimacy with God, mata saya itu nggak lari dari dia, nggak terus pelototin dia untuk apa yang disampaikan. Jadi berkobar-kobar di dalam hati. Nah, yang kayak gini-gini yang membuat kekristenan kita menjadi berbeda dan juga berdampak. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada sharing kali ini dihidupi. Jangan berperilaku bodoh. Please, jangan berperilaku bodoh dalam mengikut Tuhan. Kalau engkau tidak taat, gak akan bisa mencapai kehidupan seperti Nuh ini. Dan milikilah kerinduan yang seperti saya katakan, hidup benar setiap hari. Gimana caranya supaya saya berkenan kepada Tuhan? Orang Kristen yang katanya saya mau disamakan oleh Tuhan, penuhi syaratnya. Saya mau hidup dengan
hidup dalam kebenaran oleh penundukan diri pada seluruh kebenaran. Makanya moto kita di sini adalah salam gertato, salam gerakan ketaatan total. Kalau mau taati firman Tuhan, sekalian seluruhnya, jangan tanggung. Sebab untuk seseorang berdosa nggak perlu melanggar semuanya. Makanya saya bilang kalau mau ikut Tuhan, ikut dengan benar, jangan pakai cara sendiri. Oh ini saya nggak mau lakukan. Oh ini agak mudah nih saya lakukan nih. Oh ini nih kalau aku lakukan merugikan saya, maka saya lakukan yang mudah aja deh. Itu namanya kan ikut Tuhan pakai cara sendiri, rugi nanti. Kalau ikut Tuhan total, supaya Tuhan memberikan upah yang total, yang maksimal dalam kehidupan kita. Saya sangat diberkati dengan uh, apa ya apa yang saya dapatkan dari Tuhan ini, dari kerenduan hidup benar, dari firman ini juga, dari revelation, pewahyuan yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya mau hidup untuk itu. Dan orang-orang, saya ulangi, dan orang-orang baik di MTRC Advance juga Big Internet, bahkan TRC, siapapun yang mendengarkan sharing saya, kalau punya jiwa yang sama, punya hati yang sama, punya kerinduan yang sama, akan tetap bersama-sama dengan saya dalam pelayanan ini. Dan saya uh, 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 gak akan pernah merasa apa ya begini. Saya akan tetap uh, sekalipun jumlahnya nggak banyak gitu ya, sekalipun nanti nama atau Sri Mumpun nggak sehebat sekarang orang-orang pelayan Tuhan dipakai luar biasa, tapi saya akan bersuka cita, saya akan bermegah, saya akan uh, bersyukur dengan orang-orang yang udah diubahkan ini gitu. Dan selama saya hidup benar, takut akan Tuhan, pelayanan ini akan tetap berdiri untuk menjemput mereka yang nanti akan datang, seperti kita lihat, yang memang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang nanti punya hati, pikiran, jiwa yang sama. Orang-orang yang memang nggak punya niat untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, pikirannya masih tertutup gitu ya, masih mengeraskan hati, tinggal tunggu waktu aja nanti keluar dari dalam pelayanan ini. Makanya ketika kemarin ada orang yang udah cukup lama ada bersama dengan kita, ketika diingatkan untuk hafalan, dia keluar gitu ya. Saya berpikir, kok tidak memiliki kerendahan hati gitu ya. Nah, saya bilang aja ke mereka bahwa pelayanan kita untuk orang ini ya sudah selesai gitu. Saya nggak terganggu dengan orang-orang yang keluar, karena saya berpikir ngapain juga berpura-pura di dalam pelayanan ini, pura-pura setuju taat total, pura-pura setuju menjalankan hidup yang kudus, pura-pura setuju mau mencari hidup yang berkenan kepada Tuhan, pura-pura ada di dalam pelayanan ini melakukan padahal hatinya nggak lurus. Ngapain? Tadi saya katakan saya akan sangat menikmati keluarga rohani yang ada sekarang, dan kiranya kita bisa tetap setia dan konsisten, dan kita nggak akan cuma sementara merasakan ini, tapi di dalam kekekalan juga kita menjadi saudara yang tadinya nggak pernah kenal, nggak pernah terpikirkan, dan kita dikumpulkan untuk satu tujuan dan menjadi rombongan untuk mengerjakan keselamatan ala TRC. Karena Tuhan pakai berbagai pelayanan di luar sana juga. Tapi sama seperti kemarin di kesaksian itu kan, oh ada kelompok pemuji dari golongan ini, berbeda dengan yang ini. Nah saya rindu sekali ketika nanti kita setia di kerajaan surga juga ada tempat bagi orang-orang dari TRC. Dan kiranya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kita kerjakan dalam pelayanan ini. Makanya miliki hati untuk dituntun, lakukan apa yang firman Tuhan katakan, dan juga apa yang saya sampaikan dalam sharing gitu ya. Nah ini saja yang saya mau sampaikan pada sharing pada kesempatan ini. Kiranya diperhatikan, dihidupi supaya nggak rugi. Sediakan waktu hampir 1 jam kan dengerin sharing, tapi untuk lupakan itu kan perilaku yang bodoh. Nah, harus dengarkan, simpan di dalam hati, dan aplikasikan. Gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.
Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jesus. Oh Jesus.